Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rari Marinda dengan NPM 18340300053. Di sini saya dari kelompok 19 akan menjelaskan pada bagian slide 2, yaitu pengertian pengukuran kinerja. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari pengukuran kinerja itu sendiri, yaitu sebagai penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pengukuran kinerja yang dibutuhkan suatu penilaian kinerja yang dapat digunakan menjadi landasan untuk mendesain sistem penghargaan agar personel menghasilkan kinerja yang sejalan dengan kinerja yang diharapkan organisasi. Nah, adapun tujuan dari sistem pengukuran kinerja itu sendiri yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menentukan strategi. Dalam hal ini paling penting adalah tujuan dan target organisasi nyatakan secara jelas. Nah, yang kedua yaitu menentukan pengukuran strategi yang diperlukan untuk mengartikulasikan strategi ke seluruh anggota organisasi. Nah, yang ketiga yaitu mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen pengukuran yang harus merupakan bagian organisasi baik secara formal maupun non formal. Nah, yang keempat yang terakhir yaitu mengevaluasi pengukuran hasil secara berkesinambungan. Manajemen harus selalu mengevaluasi pengukuran kinerja organisasi apakah masih valid untuk ditetapkan dari waktu ke waktu. Nah, itulah materi yang bisa saya jelaskan, dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syabana Rahman, NPM saya 18340300043. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan Rarin Marinda. Di sini bahwa saya dapat menjelaskan beberapa kelemahan pengukuran kinerja. Itu terbagi dua. Yang pertama, ketidakmampuan mengukur kinerja, harta-harta yang tidak nampak atau intangible aset, dan harta-harta intelektual atau sumber daya manusia perusahaan. Yang kedua ada kinerja keuangan hanya mampu bercerita mengenai sedikit masa lalu perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kita harus tahu juga pengertian untuk pengukuran kinerja biar lebih memahami bahwa pengukuran kinerja itu suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisien penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Mungkin itu saja penjelasan yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasinya, yakni implement Black Record. Ini Black Record itu organisasi sangat membutuhkan untuk menerapkan balance record sebagai satu aset ukuran kinerja yang multidimensi. Nah, hal ini mencerminkan kebutuhan untuk mengukur semua bidang kinerja yang penting bagi kebersihan organisasi. Pendekatan yang paling luas dikenal sebagai pengukuran kinerja. Nah, balance record mungkin biasanya yang digunakan sebagai untuk pengembangan strategi dan sebagai administrasi profesional akan mencerminkan visi dan misi strategi perusahaan yang dalam seperangkat ukuran kinerja dimengerti sehingga strategi dipahami, dikomunikasikan dan diukur dengan demikian berfungsi untuk semua kegiatan. Nah, kinerja ini biasanya pengukuran aspek dari aktivitas-aktivitas menciptakan nilai balance dari aktivitas-aktivitas yang tidak terwujud. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryandi Anggara dengan NPM 18340300146. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu dengan pengertian balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik atau lebih tepatnya dinamakan Strategic Based Responsibility Accounting System yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Adapun manfaatnya bagi perusahaan menurut Kaplan dan Norton adalah sebagai berikut. 1. Mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 2.
memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan non-keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan belajar dan bertumbuh. Yang ketiga adalah memungkinkan manajer menilai apa yang telah mereka investasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur demi perbaikan kinerja perusahaan di masa yang akan mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Selanjutnya itu ada kriteria balance scorecard. Pengertian dari balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategi atau dinamakan strategi based responsibility accounting system yang menjabarkan misi dan strategi tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Balance scorecard yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Untuk yang pertama itu dapat mendefinisikan tujuan strategi jangka panjang dari masing-masing perspektif dan mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu perspektif kinerja harus merupakan elemen dalam suatu hubungan sebab akibat atau cause and effect relationship. Untuk yang ketiga terkait dengan keuangan, artinya strategi perbaikan seperti peningkatan kualitas, pemenuhan kepuasan pelanggan, atau inovasi yang dilakukan harus berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan. Selanjutnya itu langkah-langkah balance scorecard. Yang pertama menerjemahkan visi, misi dan strategi perusahaan. Untuk menentukan ukuran kinerja, visi organisasi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Untuk yang kedua itu perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan berfokus pada bagaimana organisasi memperhatikan pelanggannya agar berhasil mengetahui pelanggan dan harapan mereka tidaklah cukup. Suatu organisasi juga harus memberikan. Untuk yang ketiga perspektif proses usaha internal. Terdapat hubungan sebab akibat antara perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan perspektif usaha internal dan proses produksi. Karyawan yang melakukan pekerjaan merupakan sumber ide baru yang terbaik untuk proses usaha yang lebih baik. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Christine Monica, MPM 1834030017. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan slide ke-7 tentang pengukuran aspek keuangan aktivitas-aktivitas yang menciptakan nilai. Value creating aktivitas dan aktiva tidak terwujud. Selanjutnya, keterampilan, kompetensi dan motivasi para pegawai. Database dan teknologi informasi. Proses operasi yang efisien dan responsif. Inovasi dalam produk dan jasa. Hubungan dan kesetiaan pelanggan. Adanya dukungan politis, peraturan perundang-undang dan dari masyarakat. Kaplan dan Norton tahun 2000 dengan balance para manajer perusahaan akan mampu mengukurkan bagaimana unit bisnis mereka melakukan penciptaan nilai saat ini dengan tetap mempertimbangkan kapten tingkat kepentingan masa yang akan datang. Baiklah, di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.